Assalamualaikum sahabat dapur emak. Apa kabar semuanya? Oh iya, kali ini dapur emak mau bikin nastar nanas dan nastar wafer. Dari satu adonan cukup satu telur sudah bisa membuat dua macam nastar ya mak. Nah, bagi yang belum punya oven juga bisa ya membuat kue nastar ini, karena video kali ini saya bikin tutorial memanggang kue tanpa oven. Untuk lebih jelasnya silahkan nonton video selengkapnya ya mak. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Langsung saja, berikut adalah bahan-bahan yang harus disiapkan. Ada margarin. Di sini saya menggunakan margarin biasa, gula halus, tepung terigu protein rendah, 1 butir kuning telur, susu bubuk, sejumput garam dan vanili cair. Untuk isiannya, di sini saya menggunakan selai nanas dan wafer. Untuk merek wafernya, emak di rumah boleh menggunakan wafer merek apa saja ya mak. Masukkan margarin ke dalam wadah, lalu tambahkan gula halus. Aduk-aduk sampai tercampur rata saja ya mak. Jangan terlalu lama mengaduknya, karena itu nanti akan membuat nastar melebar ketika dipanggang. Setelah itu, masukkan kuning telur, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata saja ya mak. Setelah itu, tambahkan sejumput garam dan vanili cair. Masukkan susu bubuk dan tepung terigu ke dalam adonan. Di sini tepung terigunya saya masukkan sedikit demi sedikit ya mak. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama diaduk ya mak. Ingat, cukup tercampur rata saja. Nah, tekstur adonannya itu kurang lebih seperti ini ya mak. Ambil sedikit adonan lalu letakkan di atas plastik. Kemudian gilas. Ketebalannya disesuaikan selera saja ya. Beri wafer di tengahnya lalu gulung dan rapikan. Potong kuenya dan susun di atas loyang. Di sini saya menggunakan sarangan panci kukus yang sudah dialasi dengan baking paper. Karena ini kan ceritanya mau bikin nastarnya tanpa menggunakan oven ya mak. Oh iya, kalau emak tidak punya baking paper tidak apa-apa juga ya. Cukup diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis saja. Untuk nastar nanasnya, di sini saya tidak menggunakan timbangan ya mak, tapi menggunakan sendok takar. Jadi berat adonannya itu kira-kira 6 gram dan selainya
isinya kira-kira 3 gram. Jangan terlalu banyak isinya juga ya Mak, karena itu juga akan mempengaruhi bentuk nastarnya nanti kalau sudah dipanggang jadi retak-retak. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia nastar nanas dan wafernya sudah siap kita panggang. Di sini saya menggunakan panci yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Panggang dengan api kecil saja ya Mak, kurang lebih 25 sampai 30 menit. Jadi memang harus ekstra sabar ya Mak kalau manggangnya tanpa oven. Sambil menunggu kuenya dipanggang, siapkan bahan olesannya. Di sini ada 1 butir kuning telur, 1/2 sendok teh minyak goreng, 1/2 sendok teh kental manis. Karena warna kuning telurnya masih agak pucat, jadi saya tambahkan sedikit pewarna kuning telur agar warnanya semakin cantik ya Mak. Setelah 30 menit, buka tutup pancinya. Dan saya matikan dulu sebentar kompornya. Dan tunggu sampai uap panasnya hilang, lalu oles dengan bahan olesan. Oles semuanya dulu sampai set. Lalu oles lagi dari yang pertama tadi. Jadi di sini saya mengolesnya sampai 2 kali ya Mak, agar tampilan nastarnya itu lebih cantik. Setelah selesai, nyalakan lagi kompornya, lalu panggang sekitar 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, nah ini dia nastarnya sudah matang. Wow, kelihatan glowing sekali ya Mak. Tunggu sampai dingin dulu dan siap untuk disantap bersama teh hangat. Bagaimana Mak? Cukup mudah bukan bikin nastar sendiri di rumah? Walaupun manggangnya tanpa oven, tapi hasilnya cukup bagus ya. Jadi tidak ada lagi alasan emak-emak tidak mau bikin kue karena belum punya oven. Kalau mengikuti cara dapur emak, insya Allah akan berhasil bikin nastar kinclong lembut dan lumer di mulut. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Mak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus dukung channel YouTube Dapur Emak agar terus bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Terima kasih.